kembali lagi dengan Boston Daikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Salam cuan konsisten 10% per day. Seperti biasa kita akan mengulas saham-saham kurang dari 17 menit saja, dan saham yang akan kita ulas adalah saham-saham pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Seperti saya bilang, pada hari Jumat biasanya adalah hari di mana orang-orang menarik dana dari market. Dan kebetulan sekali di layar ini, salah satunya adalah Sliss yang ngeprank ya. Ngeprank, dia sudah naik ke 18%, tapi sempat dia ke minus 6% dan sempat ARB dan closingnya minus 4,72%. Kalau dilihat dari sini mungkin sudah waktunya ya. Sudah waktunya dan sudah rata. Tapi kita lihat dulu ya hari Senin akan seperti apa. Yang kedua adalah Kaizen. Kaizen di pembukaan langsung ARB. Sempat 1%, langsung ARB 6%. Mungkin sekitar menit keberapa gitu, menit kelima atau ya kurang dari menit 5 langsung ARB. So bisa dipastikan bahwa hari Jumat adalah hari yang berhati-hati. Oke, langsung saja ya, kita lihat dulu bagaimana IHSG-nya hari ini. Untuk IHSG-nya ternyata minus 1,8% ya. Walaupun kelihatannya sudah rebound, tapi ternyata ada ngeprank juga nih IHSG. Dan dia mau menunjukkan tanda-tanda aksi jualnya. Oke, langsung kembali lagi ke stoknya saja. Stok gainers. Nah, untuk top gainersnya dipimpin lagi oleh OBMD. OBMD ini kayaknya sudah naik 3 kali ya. Kita lihat dulu. OBMD Warren. Nah, ini dia. Sip. Ya, sudah 3 kali naik ya. Ini 48%, 67%, 45%. 3 kali mengalami kenaikan 150-an ya. 150-an persen kenaikannya. Wow, lumayan fantastis ya. So, buat kalian yang ingin, silahkan saja, tapi memang resikonya tinggi juga, bisa minus 40% juga. Bagi saya sih, cari yang lain aja gitu ya. Nah, saham yang pertama yang akan kita ulas adalah Unik. Unik. Memang sesuai dengan nama sahamnya bahwa hari ini adalah unik semuanya ya. Unik. Wah, ini saham ini nih kayaknya ini. Unik ini saham IPO. UNIQ. UNIQ. Oh, bukan ya. Jadi sama kayak nama sahamnya ya hari ini ya. Unik semuanya ya. Oke, untuk uniknya hari ini mengalami kenaikan ya ke 28%, tapi closing di 17%. Dia juga sempat ngeprank ya. Ngeprank, tapi dia nggak sampai ARB kayak sebelumnya, kayak Sliss. Ini masih ada potensi ya kalau dilihat secara daily, dia kelihatannya masih uptrendnya. Secara weekly juga masih uptrendnya. Harga tertingginya pernah menyentuh harga 133. Namun untuk morningnya dia uptrend tapi belum konfirmasi. Dia harga tertingginya ke 214. Dilirik-lirik aja. Oke, selanjutnya ada saham. Warnanya kita skip aja ya. Ada saham KKES. Untuk KKES ini sudah saham 10% nih, udah di bawah 10% ya, hampir ya. Untuk KKS-nya sendiri juga dia sempat naik ke 21%, namun closingnya di 10%. Dia kelihatannya sudah melakukan uptrend yang keduanya. Biasanya dia naik ya sampai 10% aja. 10 sampai 11 ini ya.
Secara daily dia juga mau konfirmasi dan mulai maksud saya dia mulai uptrend dan mulai kelihatan konfirmasi. Secara weekly-nya juga uptrend dan dikonfirmasi. Secara monthly-nya juga nggak ada masalah, masih dalam uptrend-nya. Untuk KKS ini memang dia membentuk harga baru dan apa jadi ini? Dan dia masih 183, so masih ada kemungkinan untuk minggu depan untuk kita olah menjadi profit ya. Sip, selanjutnya adalah ETWA. ETWA-nya seperti biasa konsisten naik 9,8% ya, 9%, dia masih posisi uptrend-nya, weekly juga uptrend, gak ada masalah, dan monthly-nya juga uptrend. Kita catat aja ETWA. Selanjutnya IDEA ini kayaknya ini baru saham baru muncul nih kayaknya ya. Untuk IDEA-nya hari ini kenaikannya 9,5%. Posisinya masih uptrend, dia membentuk harga barunya ya. Sedangkan weekly-nya dia juga masih uptrend, pernah menyentuh harga 242. Sedangkan monthly-nya juga masih uptrend, cuman masih belum konfirmasi uptrend ya, karena ya dia masih merah nih. Tapi dia masih ada potensi untuk uptrend. Itu IDEA. Oke, selain IDEA, selanjutnya ada saham SEMA. SEMA. Untuk SEMA-nya secara daily uptrend, dia kenaikannya hari ini 6,3%, di harga 183. Harga tertingginya tak pernah menyentuh 236. Secara weekly dia sudah dia sudah uptrend ya, cuman belum konfirmasi naik. Biasanya secara weekly bisa sampai 20% kenaikannya. Dan harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 326. Kelihatannya sih lumayan ya, cuman secara monthly dia masih menunjukkan tanda-tanda downtrendnya, so dihindari saja. Selanjutnya adalah Indo. Untuk Indo, hari ini kenaikannya 6% ya. Dia sempat naik ke 12%, tapi ngeprank juga. Dia sepertinya mau menunjukkan downtrendnya. Namun kita lihat dulu secara weekly-nya bagaimana. Secara daily dia membentuk harga baru ya. Secara weekly, dia juga masih uptrend. Harga tertingginya itu pernah menyentuh 254. Dan monthly-nya juga masih posisi uptrend, nggak ada masalah. Dia ke harga 270. So, masih ada kemungkinan untuk uptrend. Dilihat aja ketika dia turun langsung serok aja ya. Ini serok-serok aja. Indo. Oke. Selanjutnya adalah saham apa nih ya? Oh, ternyata sudah saham-saham di bawah, udah saham-saham 5% nih kayaknya ya. Aluaran BKDP. BKDP hari ini kenaikannya 4% ya. BKDP. Untuk BKDP, dia pernah sempat menyentuh harga 14%, tapi closing dia 4%, di harga tertingginya 105, dia masih posisi uptrendnya. Secara daily dan secara weekly, dia juga masih posisi uptrendnya, harga tertingginya 132. Tidak ada masalah, monthly-nya juga masih uptrend, tapi kelihatannya sudah mau aksi jual ya. So, ini hanya tipis-tipis saja, silahkan disikat, karena secara daily dan weekly masih baru aja menunjukkan tanda-tanda uptrendnya. BKDP. Oke, seperti itulah BKDP-nya. Selanjutnya, saham MD. MD ya. MD-nya hari ini mengalami kenaikan 3%, 3,4 di harga 148. Dia kayaknya sudah mulai menunjukkan uptrendnya tapi belum konfirmasi. Secara weekly-nya dia sudah jenuh untuk beli dan menunjukkan tanda aksi jual, dan bisa juga ya kalau dilihat dari sini dia sementara terus lanjut naik lagi. Tapi monthly-nya juga masih belum konfirmasi, ya sudah kita abaikan saja.
sampai kita habisin ya semuanya ya. Oke, karena kelihatannya tidak banyak. Lalu bull. Untuk bull hari ini kenaikannya 2,5% di harga 164. Dia kayaknya sudah mulai uptrend, pernah menyentuh harga 179 uptrend tapi belum konfirmasi ya. Secara weekly sudah mulai uptrendnya juga, dia menyentuh harga, pernah menyentuh harga 300-an, 304. Dan gak ada masalah. Secara monthly juga ya, pernah menyentuh harga 498 di uptrend, 494 di uptrend tapi belum konfirmasi. So, secara daily dan monthly-nya masih belum konfirmasi, di skip aja dulu. Selanjutnya adalah EV. Oke, EV. Untuk EV juga ngeprank ini ya. Jadi benar ya, ngeprank semua nih saham-saham nih. Unik ya. Dan untuk EV ini kenaikannya sempat ya 6% tapi closing di 2%. Dan dia juga masih posisi uptrendnya secara daily, weekly-nya juga uptrend, pernah menyentuh harga 183, monthly-nya uptrend pernah menyentuh 466. Kalau dilihat ini juga ngepranknya cukup dari harga tertinggi, dia pernah menyentuh harga 121 tapi close di 210 ya. Tadi 15%. Jadi langsung disikat habis saja. Cuman secara daily oke, weekly oke semuanya masukkan. EV. Sip. EV-nya sudah selesai. Lalu XSSI. Oke. Untuk XSSI, ini sedang masa uptrendnya ya, tapi dia kayaknya sudah mulai jenuh nih. Hari ini kenaikannya 2,4% di harga 83. Weekly-nya juga uptrend. Oh, lumayan nih. Pernah menyentuh harga 241. Sedangkan monthly-nya juga posisi uptrend. Pernah menyentuh 241 tadi ya, harga tertingginya. Jadi ini bisa kenaikannya sampai 14%. Lumayan ya. Dia secara daily, weekly, monthly gak ada masalah. Kita kasih catatan aja XSSI. Sip, cuman hari ini kenaikannya 2%, tipis-tipis saja. Selanjutnya ada Jaya, hey. Secara daily dia uptrend, pernah menyentuh harga 145, tapi dia sekarang di harga 125. Jadi masih ada untuk tipis-tipis saja. Secara weekly dia kayaknya nih agak susah ya. Agak susah. Hal gini nih biasanya kalau nggak naik langsung tajam, dia lanjut turun gitu. Harga tertingginya itu pernah menyentuh 246. Kalau saya sih saya hindari dulu karena naik aja masih susah gitu. Masih merangkak. Dia juga secara monthly mulai jenuh ya. Kita tinggalkan saja Jayanya, nggak usah repot-repot mikirnya. Selanjutnya ada BP. Bagaimana dengan BP? BP hari ini kenaikannya 2,3% di harga 177. Dia mulai menunjukkan uptrendnya tapi belum konfirmasi ya. Dia pernah menyentuh harga 234. Secara weekly dia kayaknya sudah jenuh tapi ini sideways ya. Ini lumayan nih begini nih. Ketika dia turun, masih di solidernya tapi dia sideways, nggak turun, masih ada kemungkinan untuk lanjut naik. So, di hold saja. Cuman dia harga tertingginya 234, tipis-tipis saja ya nanti ya. Secara monthly juga harga tertingginya 234 dan dia juga masih dalam posisi uptrendnya. Untuk BP dibongkos saja BP. Kita tidak menemukan saham Jumbo. Selanjutnya ada Ricci. Ricci lagi kayaknya dia mulai bangkit ya. Untuk Ricci. Hari ini kenaikannya 2,1% di harga 140.
Dan dia kayaknya galau ya di sini ya, apakah turun atau tetap naik. Cuman kalau dilihat ya, ketika dia turun, dia bisa dibilang sideways. Harganya sideways. Jadi masih ada potensi untuk naik. Tapi kita lihat dulu secara weekly. Weekly-nya juga nggak ada masalah ya, masih dalam posisi uptrend-nya. Secara monthly juga masih dalam posisi uptrend-nya. Tapi harga tertinggi secara monthly itu 173. So, kita bisa dapat tipis-tipis saja ke 162 dari sini ya. Tipis-tipis saja. Ricci, nggak banyak-banyak lagi ya. Oke, untuk Toys. Toys hari ini mengalami kenaikan ya. Toys. Untuk Toys hari ini mengalami kenaikan ya ke harga ke 2%, harga 98. Harga tertingginya itu 155. Dia kelihatannya secara daily sudah mulai jenuh. Tapi kita lihat dulu ya, kita buktikan melalui weekly-nya. Weekly-nya juga ternyata memang harganya masih murah dan dia nggak bisa nge-break ya. Kayaknya kalau dia sekali nge-break dia bisa naik sampai 91%. Nih, tapi break pertama itu 8%, so bisa sideways. Gak ada masalah, diikutin aja ya. Gak ada masalah nih, emang tipis. Monthly-nya juga pernah menyentuh harga 850. Jadi lumayan nih kalau diikutin. Karena dia sideways-nya ya masih under 100 malah ini. So, it's okay lah untuk diikutin. Tapi memang dia kayaknya sideways-nya sudah sideways panjang. Tinggal nunggu timingnya aja. Toys masuk list kita. Toys. Oke, terakhir akan menjadi saham terakhir kita ya, yaitu NPGF. 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 Oke, untuk NPGF hari ini kenaikannya 1,8% di harga 54. Sepertinya dia sudah jenuh untuk beli dan mulai menunjukkan aksi jual walaupun tipis. Secara weekly nggak ada masalah ya, dia mulai uptrendnya tapi belum konfirmasi. Secara week monthly dia kelihatannya masih panjang, so nggak kita masukkan ke dalam list. Jadi yang masuk ke dalam list ada KKES, Etwa, Indo, BKDP, IV, X, SSI, BP, Ricci, Toys. Dan semua rekomendasi yang saya sampaikan di sini disclaimer on. Semoga bermanfaat. Salam cuan semuanya, salam sehat, salam Bos Sondaiku. Selamat berakhir pekan.